apakah dari kita mendoakan para arwah ini, terus akhirnya benar-benar dosa-dosanya mereka yang pernah mereka lakukan itu apakah nanti akan terhapuskan gitu? Sekarang mereka butuh bantuan dan kita akan bantu mereka dengan doa-doa kita. Kita membantu hanya bisa sebatas berdoa kepada Tuhan. Shalom umat terkasih, selamat datang di podcast Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan Malang. Pada kesempatan kali ini, saya Angel akan menjadi host pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini, saya akan berbincang dengan seorang frater terkait dengan hari peringatan arwah semua orang beriman yang akan kita laksanakan pada 2 November mendatang. Karena pada 2 November mendatang ini merupakan peringatan yang sangat menarik untuk dibahas, makanya kita akan berbincang-bincang dengan seorang frater hari ini. Sebelum itu mari kita berkenalan terlebih dahulu. Shalom frater. Shalom. Dengan frater siapa? Saya Frater Nando, saya Ordo Karmel. Perkenalkan, saya sekarang ini sedang bertugas tahun pastoral di Paroki Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Frater kabarnya baik hari ini. Baik sekali, gimana kabarnya? Saya juga baik, kayak agak deg-degan Agak gitu deg-degan ya. Betul. Frater, seperti yang udah saya bilang tadi di awal, kita kan akan membahas tentang peringatan Hari Arwah Orang Beriman pada 2 November mendatang gitu. Nah, yang menarik untuk dibahas adalah biasanya setahu saya peringatan itu kan untuk memperingati Santo Santa atau para martir kayak gitu. Nah, tapi kenapa pada 2 November ini tuh kita memperingati semua arwah orang beriman gitu, frater? Kayak kenapa kita harus memperingati dan kenapa kita harus mendoakan mereka yang sudah meninggal, frater? Ya, oke. Tanggal 2 November itu adalah peringatan semua arwah orang beriman. Itu 1 hari setelah tanggal 1 November, peringatan semua orang kudus. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita juga menganggap bahwa mereka yang sudah meninggal adalah juga orang kudus yang nanti akan hidup bersama dalam kerahiman dengan Allah di surga. Nah, kita percaya bahwa orang kudus kan juga sama dengan kita ya. Iya, betul. Kita juga beriman, sudah dibaptis, percaya akan Yesus dan ingin merasakan kebahagiaan bersama. Maka dari itu kita tidak hanya merayakan mereka yang sudah berbahagia di surga, tapi juga merayakan semua jiwa, baik yang sudah berbahagia maupun yang masih menanti untuk berbahagia ikut serta dalam perjamuan abadi di surga. Surga, oke. Nah, kan tadi sudah bilang kayak semuanya orang yang sudah meninggal, para arwah ini kan akan ke surga kayak gitu. Nah, tapi selain ke surga tuh, apakah ada tempat lain yang akan dituju gitu oleh kita nanti ataupun para arwah yang sudah meninggal ini gitu? Ya, kalau gereja kita itu mengajarkan bahwa ada 3 tempat tujuan setelah kita meninggal. Yang pertama itu ada neraka, ya sudah tahu ya, tidak usah dijelaskan neraka seperti apa. Yang kedua adalah surga. Yang ketiga, yang ini mungkin hanya ada di gereja kita ya, yaitu adalah api penyucian. Wah, api penyucian ya, oke. Mungkin ada beberapa yang gak asing juga gitu ya. Ya, mungkin pernah dengar gitu ya, api penyucian gitu. Nah, kalau tentang surga dan neraka kan dari kecil gitu kan kita sudah sering mendengar gitu. Kalau orang baik misal masuknya ke surga, nanti kalau berbuat dosa kita ke neraka gitu kan, frater. Nah, tapi ini kan ada hal baru, ternyata ada suatu tempat di mana namanya itu api penyucian gitu. Nah, api penyucian itu gimana sih, frater, tempatnya gitu? Nah, api penyucian itu tempat orang-orang yang sudah meninggal, bagi kita yang sudah percaya dan meninggal, lalu kemudian sebelum ke surga, tentu kita kan masih punya masih punya dosa-dosa gitu ya. Betul. Nah, disitulah tempat untuk menantikan sambil dosa-dosa kita nanti dihapuskan dan nanti akhirnya pada suatu saat nanti kita layak dan boleh masuk ke surga. Nah, jadi api penyucian adalah
kayak waiting room-nya gitu, Oh, waiting room waiting room, masuk ke oke, surga oke. gitu. Itu kayak kita nunggu dulu nih ya Iya, di sini gitu. iya. Tapi kalau dari api penyucian itu kira-kira apakah kita pasti akan masuk ke surga gitu, Frater? Ya, kalau kita percaya orang-orang yang sudah masuk ke api penyucian dan nanti akan menerima pembersihan dosa, ya nanti biasanya kita percaya bahwa itu akan nanti masuk ke surga gitu. Oh, Karena kenapa? Karena kita pertama-tama sudah dibaptis dan kita sudah ditebus oleh Kristus. Tentu saja di sini kasih Kristus pasti kan lebih kuat daripada kuasa maut ya. ya Nah, betul. jadi kita percaya bahwa mereka yang di api penyucian nanti suatu saat nanti akan masuk ke surga. Oke. Nah, semoga kita semua nantinya juga melewati itu semua dengan baik dan akhirnya Amin. bisa ke surga ya, Frater Amin. gitu. Nah, tapi tentang pembahasan yang tadi itu tentang surga, tentang neraka, tentang api penyucian dan kenapa kita memperingati dan mendoakan para arwah yang sudah meninggal itu sebenarnya tuh ada nggak sih, Frater, dasarnya di kitab suci atau kayak cuma oh ya kita memang harus, oh ya kita mendoakan aja atau memang ada dasarnya gitu? Ya, ada dasarnya di kitab suci. Nanti kalau ikut misa tanggal 2 November, kita akan mendengarkan dasarnya dari kitab Makabe. Di situ Panglima Makabe, Panglima perangnya Israel waktu itu berjanji bahwa ia akan mengumpulkan uang lalu dipersembahkan ke Bait Allah sebagai persembahan untuk menyucikan jiwa-jiwa para tentara Israel yang waktu itu sudah meninggal di medan peperangan. Oke. Nah, dasar itulah yang kemudian membuat gereja Katolik merasa bahwa oh sepertinya kita butuh ini untuk mendoakan juga mereka yang berada di api penyucian. Api penyucian pertama-tama memang tempat bagi mereka, bagi kita nanti untuk menunggu masuk ke surga. Akan tetapi api penyucian juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mengingat mereka, mendoakan mereka dan membantu mereka untuk penghapusan dosa, mendoakan mereka agar mereka pada akhirnya masuk ke surga. Berarti memang suatu tujuan mulia karena ada suatu peristiwa gitu ya, Frater gitu. Jadi karena kita merasa cinta kepada mereka, kita merasa kasih kepada mereka yang sudah berpulang, maka dari itu kita tergerak untuk mendoakan mereka agar segera terbebas dari belenggu api penyucian. Tapi Frater, apakah dari kita mendoakan para arwah ini, terus akhirnya benar-benar dosa-dosanya mereka yang pernah mereka lakukan itu apakah nanti akan terhapuskan gitu? Ya tentu saja itu semua yang tahu adalah Tuhan sendiri. Iya sih, Kita betul. hanya bisa membantu sejauh kita dapat. Apa saja yang kita bisa dapat, membantu mereka. Ya yang pertama-tama adalah kita mendoakan mereka. Kita tidak bisa melupakan mereka yang pernah berjalan bersama dengan kita di dunia ini. Sekarang mereka butuh bantuan dan kita akan bantu mereka dengan doa-doa kita. Kita membantu hanya bisa sebatas berdoa kepada Tuhan. Lalu apakah kapan nanti mereka terlepas dari penyucian? Tentu saja Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu. Apa Angel tahu kapan api penyucian dibuka? Ada nggak tahu. Tapi berarti pokoknya intinya kita berusaha untuk membantu semampu kita gitu ya. Iya. Melalui doa-doa yang bisa kita panjatkan gitu ya, Frater. Nah, tapi gimana sih cara gereja Katolik itu mendoakan para arwah-arwah gitu? Atau ada doa khususnya kah? Atau kita bisa berdoa pribadi kayak gitu? Ya, sebenarnya ada beberapa doa yang bisa didoakan atau didaraskan ketika kita mendoakan para arwah. Tanpa rumusan doa pun kita juga bisa berdoa secara spontan. Akan tetapi tanggal 2 November ini gereja secara khusus menyediakan tempat bagi kita untuk mempersembahkan nama-nama atau mereka jiwa-jiwa yang pernah kita kenal dan ingin kita doakan, utamanya dalam perayaan Ekaristi. Jadi dalam perayaan Ekaristi tanggal 2 November biasanya akan dibacakan intensi-intensi atau mendoakan doa-doanya dalam misa itu khusus untuk mendoakan mereka yang sudah berpulang dan mungkin sekarang masih di api penyucian. Oke, nah terkait intensi-intensi tadi itu, Frater, kira-kira bisa nggak sih Frater kasih tahu ke para teman-teman atau umat-umat yang lain tuh
gimana sih kita bisa memberikan intensi buat nanti bisa dibacakan waktu misa di gereja atau mungkin di kapel di daerah sekitarnya gitu. Ya, bisa saja nanti bisa menghubungi ke sekretariat paroki atau mungkin tanya juga ke ruang paroki bagaimana untuk pengumpulan intensi-intensi itu. Tentu saja kalau di kapel atau di paroki punya sistematikanya sendiri-sendiri untuk pengumpulan intensi. Akan tetapi pasti tanggal 2 November gereja menerima semua doa-doa intensi-intensi untuk mendoakan para arwah keluarga atau teman. Nah, caranya bagaimana, mengumpulkan bagaimana, silakan nanti tanya ke sekretariat atau mungkin menunggu pengumuman ketika misa mingguan. Jadi ikut misa mingguan supaya tahu nanti caranya bagaimana. Pasti nanti diumumin Iya, pasti di situ ada ya, pengumumannya Frater, nanti. gitu. Oke, Frater, ada satu pertanyaan lagi, tapi ini agak random gitu ya, Iya, Frater. boleh. Misal nih kita punya kenalan yang sudah meninggal, tapi misal dia berbeda agama dengan kita gitu. Apakah itu juga pada akhirnya nanti bisa diintensikan di gereja untuk didoakan gitu? Ya, tentu saja jawabannya bisa. Karena kita mendoakan tidak bisa pandang bulu ya. Kita mendoakan itu untuk semua saja. Makanya namanya peringatan semua arwah orang beriman, bukan semua orang Katolik, bukan, tapi semua orang. Iya, betul. Jadi kita mendoakan semua orang pada hari itu. Kita tidak usah pandang agamanya apa, tetapi kita percaya bahwa mereka pertama-tama sudah menerima kerajaan Allah, apapun bentuknya. Maka dari itu, karena mereka sudah menerima kerajaan Allah, kita juga punya tanggung jawab untuk ikut mendoakan mereka. Maka kalau mendoakan mereka yang mungkin berbeda agama, keluarga kita, tidak apa-apa, doakan saja. Mungkin justru itulah nilai lebih dari kita ya, bisa mendoakan semua saja tanpa memandang apa agamanya. Oke, seperti itu ya ternyata teman-teman dan umat sekalian. Jadi bagi teman-teman maupun umat terkasih yang nanti mau memberikan intensi khusus untuk arwah-arwah orang beriman seperti keluarganya, temannya, atau kenalannya begitu, tidak memandang agamanya, sukunya, atau apa, bisa untuk memberikan intensinya di gereja gitu ya, Frater, gitu. Oke, Frater Nando, terima kasih sudah berbincang dengan saya pada hari ini, pada podcast kali ini. Semoga perbincangan kita hari ini juga bisa memberikan informasi bagi teman-teman dan umat sekalian, terkhusus untuk peringatan Hari Arwah Orang Beriman pada 2 November mendatang. Dan bagi teman-teman sekalian nanti bisa untuk mengecek pada sekretariat masing-masing paroki bagaimana cara untuk mengirimkan intensi di setiap paroki ataupun kapel terdekat. Dan sekian podcast pada hari ini ya, Frater. Terima kasih. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan Malang. Berkah dalam. Berkah dalam.